Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Serianti dengan NIM 19010131 dari kelas B1 Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan DCM untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum asesmen tes dan non tes. Di sini saya akan share screen dulu tentang DCM-nya. Nah, di sini saya menganalisis DCM daftar cek masalah yaitu di SMA Negeri 1 Cipendei. Di sini dengan nama kepala sekolahnya yaitu Dr. Adimas Ahmad Rizwandi. Di sini saya menganalisis yaitu yang berjumlah 25 siswa yaitu satu kelas. Di sini saya menganalisis kelas 11 IPS 2. Nah, ini adalah nama-nama yang ada di IPS 2 yaitu yang berjumlah 25 orang siswa, pria dan laki-laki. Nah, ini hasil dari angket yang sudah dijawab, yaitu pertanyaan angket yang sudah dijawab. Nah, ini di sini adalah profil individu. Profil individu daftar cek masalah siswa yaitu DCM yang urutan yang pertama yaitu ada Nopia Mustikawati. Nah, di sini ada kesehatan dalam bidang pribadi yaitu yang pernah ada kesehatan yaitu cukup bermasalah, keadaan ekonomi yaitu cukup bermasalah juga, dan kehidupan berkeluarga juga kategori bermasalah. Nah, di sini keterangannya yaitu 51% sampai 100% yaitu sangat bermasalah, 26% sampai 50% yaitu bermasalah, 11% sampai 25% yaitu cukup bermasalah, yang ke-1 yaitu 1% sampai 10% enggak bermasalah, dan 0% yaitu tidak bermasalah. Nah, di sini itu ada masalah masalah siswa setiap topik. Nah, di sini ada kesehatan yaitu 15%, keadaan ekonomi ada 25%, dan kehidupan berkeluarga yaitu ada 30%. Nah, agama dan moral yaitu ada 5%, frekuensi dan hobi ada 30%. Hubungan pribadi ada 55%, kehidupan sosial dan orang yaitu ada 50%. Masalah remaja ada 30%, dan penyelesaian tentang sekolah ada 5%, penyelesaian tentang kurikulum ada 35%, kebiasaan belajar ada 40%, masa depan dan cita-cita ada 60%. Lanjut ke sini ada bidang masalah. Nah, bidang masalah ini ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di pribadi ada 21%, dan sosial ada 45%, belajar ada 27%, dan karir ada 60%. Nah, di sini ada grafik masalah kelompok dari SMA Negeri 1 Cipendei kelas 11 IPS 2. Nah, ini hasil diagramnya. Bisa dilihat. Yang tertinggi ada di masa depan dan cita-citanya yaitu 35%. Nah, per bidang dalam kelompok yaitu
Yang tertinggi ada pribadi yaitu 87%. Nah, di sini ada sosial yaitu yang berjumlah 74%, belajar ada 65% dan karir ada 35%. Nah, ini adalah angket DCM yang sudah disebarkan ke siswa-siswa, yaitu totalnya ada 240 pertanyaan. Nah, ini analisis tiap butir DCM-nya. Ini adalah data atau jawaban para siswa yang udah menjawab tentang angket yang sudah disebarkan. Nah, ini contohnya sering sakit ketika di SD yaitu kosong, yaitu tidak ada yang mengalaminya. Nah, yang kedua ada sering sakit ketika di SMP. Nah, beberapa orang siswa menjawab yaitu ada Muhammad Arif Jualians, Yolanda Amelia, Naza Fakrullah, Utami Febriani, Adi Pratiwi. Nah, di sini itu ada masalah merasa lelah dan tidak bersemangat, ada 10 orang yang menjawabnya. Nah, keadaan ekonomi yaitu ada di yang tertinggi ada 21 orang yang menjawab, yaitu saya mengharapkan memperoleh beasiswa, yaitu yang menjawab ada 21 orang siswa. Nah, ini jawaban dari siswa-siswa yang sudah menjawab per butir angketnya. Ada 6 orang, 9 orang, 8 orang, dan banyak lagi. Nah, di sini saya sudah membuat RPL-nya, rencana pelaksanaan layanannya, yaitu pelaksanaan layanannya ada bimbingan dan konseling klasikal, bimbingan kelompok. Nah, di sini ada komponen layanan dasar. Bidang layanannya adalah bidang layanan pribadi. Topik atau tema layanannya yaitu tentang pola hidup sehat. Nah, sasarannya yaitu kelas 11 IPS 2. Nah, alokasi waktunya ada 2 kali 45 menit. Di sini ada tujuan layanan yaitu peserta didik dan konseling dapat memahami pola hidup sehat. Yang kedua, peserta didik dan konseling dapat memahami langkah-langkah pola hidup sehat. Yang ketiga, ada peserta didik atau konseling dapat memahami cara menikmati pola hidup sehat. Nah, di sini ada metode, alat, dan media. Di sini saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta diskusi. Alat dan medianya yaitu menggunakan PowerPoint, YouTube, multimedia, Zoom Meeting, dan Google Form. Nah, langkah-langkah kegiatannya yaitu ada tahapan awal atau pendahuluan. Nah, guru BK dan peserta didik join di aplikasi Zoom Meeting. Nanti pemberian layanannya itu akan menggunakan Zoom karena keterbatasan karena sedang pandemi, jadi masih menggunakan Zoom, tidak tatap muka. Nah, yang kedua ada pembuka dengan salam dan berdoa. Yang ketiga ada membina hubungan baik dan peserta didik menanyakan kabar. Guru BK mengkondisikan kelas dan suasana konduktif untuk keberlangsungan pembelajaran. Di sini ada tahapan inti yaitu guru BK menanyakan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi layanan yang akan dijelaskan itu di atas tentang pola hidup sehat.
Ada tahapan inti, tahapan penutup, dan evaluasi. Evaluasinya itu ada evaluasi proses, mengamati sikap situasi peserta didik, dan mengamati kegiatan. Mengamati peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Nah, yang kedua ini evaluasi hasil. Peserta didik mengevaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan antara lain pentingnya topik dan yang dibahas, cara penyampaian, dan perasaan yang lebih baik dibandingkan setelah melakukan bimbingan ini. Nah, di sini juga ini adalah materi-materinya. Ini RPL-nya. Dan masih banyak lagi RPL-nya tentang terkait masalah-masalah yang ada di DCM. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.